Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdita Mira Cahyati. Saya dari kelas MA 22B1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kepemimpinan, Konsep, Teori, dan Karakter. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh dan bimbingan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu self-leadership, team leadership, dan organizational leadership. Self-leadership berfokus pada kemampuan pemimpin diri sendiri. Kalau team leadership berkaitan dengan pemimpin orang lain dalam kelompok, dan sedangkan organizational leadership terkait dengan kepemimpinan suatu organisasi. Manajemen dan kepemimpinan. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal ini terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan yaitu planning, pengarahan leading, pengorganisasian organizing, dan pengendalian controlling dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. Kekuasaan dalam kepemimpinan di sini dibagi menjadi 5, yaitu kekuasaan ahlian. Kekuasaan ini ada sebagai akibat dari keahlian atau perkara yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan, keahlian, kecakapan, dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, kekuasaan legitimasi, yaitu seseorang akan memiliki kekuasaan legitimasi bila orang tersebut memiliki jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi tinggi akan cenderung untuk mengaruhi orang lain karena dia merasa memiliki hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki karisma atau kepribadian yang menarik. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki kepribadian menarik akan mampu mempengaruhi bawahannya. Yang keempat, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang dimiliki pemimpin bersumber dari kemampuan kepemimpinan untuk memberikan hadiah, penghargaan, atau upah kepada bawahannya, sehingga semangat kerja bawahannya bisa meningkat semakin bagus. Yang kelima yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena pemimpin tersebut memiliki posisi yang sangat kuat. Kekuasaan ini bertentangan dengan kekuasaan penghargaan karena kekuasaan penghargaan memberikan hadiah atau penghargaan, sedangkan kekuasaan paksaan memberikan hukuman atas kinerja yang buruk dari bawahannya. Setiap pemimpin tentu harus berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan ini, karena pada prinsipnya tidak ada orang yang menginginkan atau mendapatkan hukuman. Teori dan karakter. Hasil yang paling dapat diterima adalah riset yang bertujuan hanya untuk melakukan identifikasi terhadap karakter-karakter yang dapat dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan. Ada suatu riset yang menyatakan bahwa ambisi dan energi, hasrat untuk pemimpin, kejujuran dan integritas, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan merupakan 6 karakter yang cenderung dapat membedakan pemimpin dan bukan
pemimpin. Riset lainnya menyatakan bahwa sifat pemantau diri yang tinggi sangat luwes dalam menyesuaikan perilaku pada situasi yang berlainan, mempunyai kemungkinan yang lebih besar muncul sebagai pemimpin kelompok daripada pemantauan dirinya rendah. Teori dan perilaku. Teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku pemimpin. Bila kepemimpinan bisa diajarkan, maka pasokan pemimpin bisa diperbesar. Perbedaan yang paling mendasar antara teori karakter dan teori perilaku adalah terletak pada asumsi yang mendasarinya. Jika teori karakter yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan dibawa dari lahir. Sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau ditanamkan. Karena teori perilaku sudah saya jelaskan tadi, saya langsung menuju ke teori kemungkinan. Teori kemungkinan yaitu ada keinginan untuk dapat memprediksi kemungkinan seseorang pemimpin akan sukses di kemudian hari. Banyak peneliti yang terlibat dalam hal ini. Namun beberapa peneliti justru berpandangan bahwa meramalkan sukses kepemimpinan lebih rumit dibandingkan dengan memisahkan beberapa karakter atau perilaku yang lebih disukai. Selanjutnya, teori jalur dan tujuan. Teori jalur dan tujuan pada mulanya dikembangkan oleh Robert House. Pada prinsipnya, teori ini berpendapat bahwa tugas si pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan pengarahan dan dukungan agar dapat dipastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari suatu kelompok atau organisasi. Jadi, untuk kesimpulannya di sini memberikan gambaran umum tentang kepemimpinan, mengintegritasikan konsep teori dan karakter yang terkait dengan topik tersebut. Meskipun ada beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi karakter kepemimpinan, artikel yang menyoroti upaya riset untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan yang efektif. Pada prinsipnya, kepemimpinan atau leadership berkenan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Ada beberapa teori yang membahas kepemimpinan, yaitu yang tadi saya jelaskan, teori karakter, teori perilaku, teori kemungkinan, dan teori jalur tujuan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.